Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mumtana, hari ini saya akan menceritakan kisah seorang wanita yang membubarkan ormas yang suka memalak di pasar. Sebelum menyimak kisah selengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Siang itu, matahari terik menyinari pasar gede Solo, membuat udara terasa semakin panas dan gerah. Hiruk-pikuk pedagang dan pembeli memenuhi lorong-lorong sempit pasar, sementara suara tawar-menawar menggema di mana-mana. Suasana yang padat dan penuh kegiatan ini seolah menggambarkan kehidupan pasar yang tak pernah tidur. Di tengah keramaian itu, seorang wanita melangkah dengan tenang. Arini, dengan rambut panjang yang tergerai, mengenakan kemeja putih sederhana dan celana jeans hitam yang membungkus tubuh rampingnya. Sepasang sepatu hitam membantunya bergerak cepat tanpa menarik perhatian orang di sekitarnya. Wajahnya cantik, kulit sawo matang khas wanita Indonesia. Namun sorot matanya penuh kewaspadaan, seolah ia sedang mengawasi setiap gerakan di sekitarnya. Arini adalah seorang intelijen militer yang tengah menjalani misi rahasia. Penampilannya yang sederhana menutupi kekuatan luar biasa yang ada dalam dirinya. Ia mengamati sekelilingnya dengan cermat, mengidentifikasi potensi ancaman yang ada di pasar. Matanya melintas di antara kerumunan pedagang dan pembeli, mencari tanda-tanda yang bisa mengarah pada kelompok preman yang sudah terlalu lama meresahkan warga pasar. Para preman ini tak hanya merampas uang para pedagang kecil, namun juga membuat mereka hidup dalam ketakutan setiap hari. Arini datang dengan satu tujuan, menghentikan teror yang telah berlangsung terlalu lama. Ia tahu, misinya kali ini bukan sekadar menyelidiki, melainkan untuk menuntaskan masalah yang sudah terlalu lama dibiarkan. Dalam hati, ia bertekad untuk membuat pasar gede Solo kembali aman bagi para pedagang dan pengunjung. Beberapa minggu terakhir, laporan tentang pemalakan yang dilakukan oleh kelompok preman semakin marak terdengar. Pedagang kecil yang menggantungkan hidupnya di pasar gede Solo menjadi korban utama. Setiap hari, mereka dipaksa membayar uang keamanan yang semakin meningkat agar dagangan mereka tetap aman dari ancaman perusuh. Kelompok preman ini mengklaim diri sebagai pelindung pasar, tetapi kenyataannya mereka adalah sumber ketakutan bagi banyak orang. Mereka bahkan tidak segan-segan merusak barang dagangan atau melakukan kekerasan jika pedagang menolak membayar. Namun, yang lebih mengejutkan lagi adalah adanya keterlibatan oknum aparat dalam jaringan preman ini. Beberapa petugas keamanan yang seharusnya melindungi masyarakat justru bekerja sama dengan kelompok tersebut, memanfaatkan posisi mereka untuk memperkaya diri. Hal ini membuat warga merasa terperangkap dalam keadaan yang tak bisa mereka lawan. Banyak yang memilih untuk diam, takut jika mereka melapor, situasi malah akan semakin memburuk. Arini, yang telah mendapat laporan mengenai kejadian-kejadian ini, tak bisa tinggal diam. Ia tahu bahwa hidup dalam ketakutan adalah sesuatu yang tak bisa dibiarkan terus berlanjut. Sebagai seorang intelijen militer, tugasnya bukan hanya untuk mengumpulkan informasi, tetapi juga untuk bertindak tegas. Ia dikirim dengan misi yang jelas, menghabisi kelompok preman ini tanpa kompromi. Dengan tekad yang bulat, Arini menyusuri pasar yang padat dan berisik itu. Di tengah kerumunan, ia tahu bahwa tujuannya sudah dekat. Matanya tak berhenti mengamati setiap sudut pasar, mencari tanda-tanda kelompok preman yang telah meresahkan. Akhirnya, ia melihat sebuah warung kecil yang menjadi tempat berkumpulnya para preman tersebut. Di depan warung itu, 3 pria bertubuh kekar berdiri menghalangi pintu, seolah sedang mengintimidasi pemilik warung yang tampak cemas dan ketakutan. Arini tahu, ini adalah saatnya untuk bertindak. Di tengah keramaian pasar yang kian panas, Arini mendekati warung kecil tempat kelompok preman itu berkumpul. Udara terasa semakin tegang, seolah setiap langkahnya menggema di tengah hiruk-pikuk yang tak kunjung reda. Dari kejauhan, ia bisa melihat 3 pria bertubuh besar yang berdiri di depan pintu warung, memblokir jalan masuk dengan sikap arogan. Salah satunya, seorang pria bertato naga besar yang membungkus lengannya, terlihat menjadi pemimpin kelompok tersebut. Wajahnya penuh bekas luka, tampak keras dan kasar, seperti seseorang yang sudah terbiasa menghadapi kekerasan. Di depannya,
Seorang ibu penjual nasi terlihat cemas, gemetar ketika pria bertato naga itu membentaknya. "Cepat bayar kalau nggak mau warungmu dihancurin." Suara beratnya menggema, penuh ancaman. Ibu itu jelas ketakutan, berusaha mengeluarkan uang dari kantong apron, meski ia tahu uang yang dimilikinya jauh dari cukup untuk memenuhi permintaan tersebut. Keringat mengalir di dahinya, wajahnya pucat, seolah hidupnya tergantung pada keputusan yang ia ambil dalam beberapa detik ke depan. Di sisi lain, dua pria lainnya berdiri berjaga-jaga dengan postur tubuh yang tak kalah mengintimidasi. Mereka memandang sekitar, mengawasi gerak-gerik orang yang lewat, seolah ingin memastikan tak ada yang berani melawan. Para pembeli di sekitar warung tampak berpura-pura tidak peduli, meski ketegangan di udara terasa begitu kuat. Mereka tahu apa yang terjadi, tetapi takut untuk ikut campur. Arini, yang sudah sejak awal mengamati dari sudut warung, tidak tinggal diam. Ia menyaksikan ibu penjual nasi itu, akhirnya menyerahkan uang yang tampak kotor dan kusut, sebagai tanda ketundukan pada ancaman yang baru saja diterimanya. Arini menatapnya dengan tajam. Hati kecilnya berbisik bahwa ini tidak bisa dibiarkan. Kelompok preman ini harus dihentikan. Dengan langkah mantap dan penuh kewaspadaan, ia mulai bergerak maju. Tak ada rasa takut, hanya tekad untuk menuntaskan misi yang telah dipercayakan padanya. Sebuah pertempuran yang tak terhindarkan kini sudah di depan mata. Arini melangkah dengan tenang, namun setiap gerakannya dipenuhi ketegasan. Matanya yang tajam menatap ketiga pria bertubuh kekar di depan warung, seolah ingin menantang mereka tanpa kata. Suasana pasar yang semula hiruk-pikuk, kini terasa hening. Semua orang seolah menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ketiga preman itu, yang baru saja mengintimidasi ibu penjual nasi, terkejut melihat kedatangan Arini. Mereka berhenti sejenak, menilai sosok wanita yang berdiri di depan mereka. Pemimpin kelompok, pria bertato naga, menatap Arini dengan tatapan meremehkan. Wajahnya menyeringai penuh ejekan. "Siapa kamu? Mau jadi pahlawan?" Tanyanya dengan suara berat, nada penuh keraguan dan ketidakpercayaan. Dia jelas tidak menganggap Arini sebagai ancaman, mengira wanita ini hanya akan menjadi korban intimidasi mereka seperti banyak orang lain. Namun, Arini hanya tersenyum tipis, senyuman yang penuh tantangan dan kebijaksanaan. Tanpa membuang waktu, ia bergerak maju, seolah telah mempersiapkan segalanya. Pemimpin preman itu berusaha untuk menyerang lebih dulu, mengayunkan tinjunya dengan kekuatan besar menuju Arini. Namun, gerakan Arini begitu cepat, hampir tak terlihat oleh mata biasa. Dalam sekejap, ia sudah mengantisipasi serangan itu, memegang pergelangan tangan pria bertato naga, memelintirnya dengan gerakan yang sangat terlatih. Pemimpin preman itu terkejut, rasa sakit yang luar biasa menjalari pergelangan tangannya yang tertekuk ke belakang. "Kau hanya berani pada orang yang tak bisa melawan," bisik Arini dengan suara rendah, namun penuh tekanan. Para preman lainnya yang melihat kejadian itu mulai merasa terkejut dan bingung. Mereka jelas tak menyangka bahwa seorang wanita seperti Arini bisa mengalahkan pemimpin mereka yang terkenal dengan kekuatan fisiknya. Namun, Arini tidak memberi mereka kesempatan untuk mengatur ulang pertahanan. Dengan langkah yang mantap dan penuh kewaspadaan, ia menunggu langkah berikutnya. Ketiga pria itu akhirnya menyadari bahwa mereka berhadapan dengan seseorang yang bukan hanya sekedar berani, tetapi juga sangat terlatih dan siap menghadapi mereka. Pertempuran yang terjadi di Pasar Gede Solo kini semakin memanas. Arini, dengan kecepatan dan keterampilan yang luar biasa, mulai melumpuhkan satu persatu preman yang mencoba menghalangi misinya. Suasana pasar yang awalnya penuh dengan pedagang dan pembeli, kini berubah menjadi arena pertempuran. Orang-orang berlarian menghindari keributan, mencoba mencari tempat berlindung, sementara beberapa di antaranya mematung di tempat, menyaksikan apa yang terjadi dengan rasa terkejut dan kagum. Arini tak memberi kesempatan bagi para preman untuk bangkit setelah mereka terjatuh. Seperti seorang ahli bela diri, setiap gerakan Arini penuh perhitungan dan presisi. Dua pria lainnya yang mencoba melawan, hanya menjadi sasaran tendangan dan serangan cepat yang langsung membuat mereka terjatuh ke tanah. Tanpa ampun, Arini menggunakan kecepatan luar biasa untuk menghindari serangan dan membalasnya dengan serangan balik yang efektif. Tak ada ruang untuk kesalahan dalam pertarungan ini, dan Arini tahu betul apa yang harus dilakukan. Salah satu pria berbadan besar berusaha menyerang dengan tinju besar,
Tetapi Arini dengan cepat menghindar dan memberikan tendangan keras yang membuatnya terjatuh pingsan. Ketika pria bertato naga, pemimpin kelompok itu, melihat rekan-rekannya yang sudah dilumpuhkan, ia menjadi semakin marah dan mencoba untuk bangkit. Namun, Arini sudah siap. Dalam satu gerakan cepat, ia menumbangkan pemimpin preman itu dengan sangat efektif. Menangkap lengannya dengan kuat, ia memutarnya dengan keahlian yang sangat terlatih, memaksa pria itu terjatuh dan terkapar di tanah. Wajah pria itu berubah panik. Rasa terkejut dan ketakutan terlihat jelas di matanya. Ia tak bisa bergerak, terkunci dalam posisi yang tak bisa diubah. Melihat para preman yang sudah kalah, Arini memberi isyarat kepada pasukan khusus yang sudah siap siaga. Mereka turun tangan dengan cepat, menangkap sisa-sisa kelompok preman yang masih berusaha melawan. Tak ada perlawanan berarti dari mereka, karena kekuatan Arini dan pasukannya sudah lebih dari cukup untuk mengatasi mereka. Setelah semua preman berhasil ditangkap dan diamankan, suasana pasar yang tadinya tegang kini mulai kembali normal. Pedagang dan pengunjung yang tadinya takut kini merasa lega dan bersorak-sorai, bersyukur atas keberanian Arini yang telah mengakhiri teror yang mereka rasakan selama ini. Arini, dengan ekspresi dingin dan penuh tekad, menatap pemimpin preman yang kini terkapar di tanah. "Aku adalah mimpi buruk bagi orang-orang seperti kalian," katanya dengan suara rendah penuh penekanan, sebelum berbalik dan memberikan isyarat kepada timnya. Misi ini telah selesai, dan Pasar Gede Solo kini bisa kembali tenang, jauh dari ancaman yang selama ini menindas warga.